Ini udah record berarti ya. Gimana boleh sekarang tuh? Kan orang udah di record dari tadi, Jason gak ngomong-ngomong loh. Oh, oke oke. Gak apa. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa memberlangsungkan presentasi kita pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Faktur Rahman, Magister Pendidikan, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman saya dari kelompok 5. Di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dasar gelombang. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Baby Justin Gultom sebagai moderator, dan tidak lupa dengan rekan-rekan saya. Saya Siti Sundari Jeningrat sebagai pemateri. Saya Anissa Rahayu sebagai pemateri. Saya Cynthia Dwi Cahyati sebagai pemateri. Saya Cantika Nabila sebagai pemateri. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk materi yang pertama, bisa di nextkan dulu klipnya. Oke, nah jadi dari kelompok 5 akan memulai presentasi. Yang mana materi pertamanya itu adalah pengertian gelombang. Nah, pengertian gelombang ini akan disampaikan oleh Siti Sundari. Pada Siti Sundari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama ini tentang pengertian gelombang. Jadi, gelombang adalah salah satu konsep yang fundamental dalam konsep fisika yang berkaitan dengan perambatan energi tanpa perpindahan materi secara permanen. Gelombang dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari gelombang suara, gelombang air, hingga gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan sinyal radio. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium dari suatu titik ke titik lainnya. Gelombang dalam konteks gelombang suara atau akustik, gelombang ini menyebar ke seluruh ruangan ketiga dimensi, membentuk gelombang bola. Contohnya ketika kita berada di tengah danau di atas sebuah perahu dan menjatuhkan batu ke dalam air, eh, riak yang dihasilkan akan mengganggu ketenangan permukaan danau. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Bisa dinaik? Oke. Jenis-jenis gelombang itu dibedakan berdasarkan zat perantara atau medium rambat dan berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan zat perantaranya, gelombang dibagi menjadi gelombang magnetik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang magnetik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium seperti gelombang cahaya. Nah, lalu pada gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah getaran yang sejajar atau sejalan dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya
tegak lurus terhadap arah rambatnya, seperti gelombang pada tali dan gelombang cahaya dan gelombang ombak. Next. Berdasarkan jenis-jenis gelombang itu juga dibedakan berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap atau sama di setiap titik yang dilaluinya, seperti gelombang pada tali. Lalu ada gelombang diam atau gelombang berdiri adalah gelombang yang amplitudonya bervariasi. Contohnya gelombang pada senar gitar pada saat dipetik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Sundari atas penjelasannya. Sangat mudah dimengerti. Jadi tadi gelombang itu bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari ya, seperti gelombang suara tadi, gelombang air dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah materi bagian-bagian gelombang. Nah, bagian-bagian gelombang ini akan disampaikan oleh Aku. Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian gelombang. Yang pertama itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Contohnya yaitu gelombang tali yang diusik. Nah, di sini bagian gelombang transversal itu ada amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Yang kedua ada puncak gelombang atau gunung, yaitu titik tertinggi gelombang. Yang ketiga ada dasar gelombang atau lembah, yaitu titik terendah gelombang. Yang keempat ada periode atau waktu, yaitu waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Yang kelima ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang dalam satu detik. Yang keenam ada rapatan, yaitu daerah di sepanjang gelombang yang mempunyai tekanan molekul yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada renggangan, yaitu daerah di sepanjang gelombang yang mempunyai rapatan molekul yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua dasar gelombang yang berurutan. Jadi, sebuah gelombang terdiri dari sebuah bukit dan sebuah lembah gelombang. Yang kedua yaitu ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang pegas atau slinky. Nah, pada gelombang longitudinal ini terdiri dari rapat dan renggangan. Satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan, atau jarak antara renggangan dengan renggangan yang berurutan. Yang kedua ada materi sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu meliputi yang pertama ada pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang atau refleksi adalah pemantulan yang merupakan fenomena di mana arah rambat gelombang mengalami perubahan setelah bertemu dengan medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Jadi artinya ketika gelombang seperti cahaya, suara atau air mengenai suatu permukaan yang tidak bisa dilewatinya, gelombang tersebut akan berbalik arah kembali ke medium asalnya. Contohnya itu seperti saat kita bercermin. Nah, saat kita bercermin itu cahaya yang mengenai permukaan cermin dipantulkan kembali sehingga kita dapat melihat bayangan diri kita sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih juga ya Cynthia telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya itu adalah materi sifat-sifat gelombang dengan pembiasan gelombang atau refraksi. Nah, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi pembiasan itu adalah proses di mana arah gelombang berubah ketika memasuki medium baru, yang menyebabkan gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, pada saat ini, laju perambatan gelombang akan berubah dan panjang gelombang dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan kecepatan. Sementara frekuensinya itu tetap sama. Nah, jadi ketika sebuah sedotan dimasukkan ke dalam gelas air, bagian yang terendam akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar. Kita pas kecil sampai sekarang mungkin
masih sering melihat fenomena ini ya, ketika kita memasukkan sedotan di dalam gelas gitu yang berisi air, itu gak lurus gitu. Nah, itu penyebabnya karena pembiasan cahaya ketika cahaya bergerak dari udara atau medium yang kurang rapat menuju air atau medium yang lebih rapat. Dan itu menyebabkan sedotan tampak tidak berada di posisi aslinya. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu adalah perpaduan gelombang dan disebut interferensi. Nah, jadi perpaduan gelombang ini terjadi saat gelombang dengan frekuensi dan fase yang berbeda saling bertemu. Interferensi menghasilkan dua tipe hasil, yaitu konstruktif atau saling menguatkan dan destruktif saling melemahkan. Interferensi konstruktif terjadi ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif terjadi saat dua gelombang berinteraksi dalam fase yang berlawanan. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya itu adalah pembelokan atau pelenturan gelombang difraksi. Nah, jadi difraksi ini adalah proses di mana gelombang mengalami pembelokan atau penyebaran saat melewati celah. Semakin sempit celah yang dilalui, efek difraksi akan semakin jelas. Misalnya, ketika seseorang memanggil orang lain dari balik pohon tinggi, suara tersebut tetap dapat terdengar meskipun ada penghalang, berkat proses difraksi yang memungkinkan suara mencapai telinga pendengar. Baik, itu saja penyampaian materi dasar saya. Selanjutnya, materi dispersi gelombang. Nah, dispersi gelombang ini akan dijelaskan oleh Cantika. Kepada Cantika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya melanjutkan presentasi. Sifat-sifat gelombang yang selanjutnya ada dispersi gelombang. Jadi, dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya yang terdiri dari berbagai panjang gelombang menjadi komponen-komponen akibat pembiasan. Nah, proses ini terjadi karena perbedaan deviasi setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang saat melewati medium pembias. Nah, dispersi ini juga dapat didefinisikan sebagai penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi ini tuh nggak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Contohnya ketika cahaya putih jatuh pada salah satu sisi prisma, nah cahaya tersebut akan terurai menjadi komponen-komponennya, sehingga spektrum terlengkap cahaya tampak terlihat. Fenomena lainnya bisa dilihat dalam pelangi. Jadi, eh, hasil terurainya cahaya itu, hasil terurainya cahaya matahari itu di seperti butiran-butiran air hujan. Selanjutnya ada yang keenam ada dispolarisasi gelombang. Dispolarisasi adalah proses di mana gelombang, terutama gelombang elektromagnetik, kehilangan polarisasinya. Nah, fenomena ini terjadi ketika gelombang tersebut mengalami interaksi dengan medium atau objek yang tidak teratur, sehingga mengakibatkan perubahan dalam arah gelombang tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika yang telah memberikan penjelasan tentang bagian dari gelombang tadi ya, dispersasi dan dispolarisasi. Nah, materi selanjutnya itu adalah besaran gelombang. Nah, besaran gelombang ini akan disampaikan oleh Anissa Rahayu. Kepada Anissa Rahayu, saya persilakan. Bukan, Iya, aku Justin. Oh, masih siapa? Cynthia. Oh, Cintia. Oh iya, Cintia. Maaf, Cintia. Kepada Cintia dipersilakan. Aku mau tanya dulu, ini kan ada rumusnya. Terus gimana cara ngeliatin rumus? Untuk rumusnya itu nanti Sini ya, mungkin teman-teman bisa, ya, kelihatan nggak ini?
Ya, kelihatan. Yang selanjutnya ada materi besaran gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Nah, di sini ada rumus cara mencari panjang gelombang, yaitu bisa menggunakan lambda sama dengan S per N, atau yang kedua lambda sama dengan V per F, dan yang terakhir ada lambda sama dengan V dikali T. Dengan keterangan lambda panjang gelombang dengan satuan M, S sama dengan jarak suatu gelombang dengan satuan M, N yaitu banyaknya gelombang, V cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, T sama dengan periode dengan satuan S, dan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz. Yang kedua ada kecepatan rambat gelombang atau V. Kecepatan rambat gelombang menggambarkan seberapa cepat gelombang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Besarnya jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Kecepatan rambat gelombang ini bisa dicari dengan rumus V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T. Dengan keterangan, V yaitu kecepatan rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan M, F frekuensi gelombang dengan satuan Hz, dan T periode gelombang dengan satuan S. Yang ketiga yaitu ada simpangan. Selama gelombang bergerak, simpangan dari suatu medium mengalami perubahan, mulai dari nilai minimal hingga nilai maksimal. Perubahan ini terjadi secara periodik, di mana nilai maksimum dan minimum berulang. Yang keempat yaitu ada amplitudo atau A. Amplitudo mengacu pada simpangan maksimum yang dicapai oleh suatu medium selama gelombang merambat. Yang kelima ada periode atau T. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk kembali ke posisi osilasi semula. Sebagai contoh, sebuah titik akan kembali ke simpangan nol setelah satu periode. Periode ini dapat dicari dengan rumus T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Dengan keterangan F yaitu frekuensi gelombang, T itu periode, N jumlah gelombang yang terbentuk, dan T waktu tempuh gelombang. Yang keenam ada frekuensi atau F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Frekuensi ini dapat dicari dengan rumus F sama dengan N per T. Dengan keterangan F yaitu frekuensi gelombang, N jumlah gelombang yang terbentuk, dan T waktu tempuh gelombang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada kecepatan osilasi. Kecepatan osilasi menunjukkan seberapa cepat perubahan simpangan terjadi pada medium. Pada gelombang transversal, kecepatan osilasi terlihat dari gerakan naik turun simpangannya. Sedangkan pada gelombang longitudinal, kecepatan osilasi dapat dilihat dari kecepatannya getaran maju mundur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya, materi contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Anissa Rahayu. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terdapat sinar gamma. Sinar gamma adalah jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi. Sinar gamma memiliki daya tembus yang paling kuat, mampu menembus plat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter seperti timbal. Dalam bidang kesehatan, sinar gamma dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit kanker dan tumor. Untuk mendeteksi keberadaan sinar gamma ini, salah satunya digunakan dengan alat detektor Geiger-Müller atau detektor sintilasi nal TI. Yang kedua, yaitu sinar X atau sinar ronsen. Sinar X dapat menembus jaringan tubuh manusia sehingga sering dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk memeriksa pasien yang memiliki patah tulang. Selain itu, sinar ini juga dapat digunakan di
bandara untuk memeriksa barang bawaan penumpang dan di pelabuhan untuk mengecek kargo termasuk peti kemas yang akan dikirim melalui jalur laut. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dideteksi menggunakan pelat yang sensitif terhadap gelombang ini. Matahari merupakan sumber alami utama radiasi ultraviolet. Penggunaan sinar ultraviolet sangat luas, terutama di laboratorium untuk berbagai penelitian seperti dalam bidang spektroskopi. Yang keempat yaitu sinar tampak atau cahaya. Warna-warna yang muncul dari sinar tampak mencakup spektrum merah, jingga, kuning, hijau, biru, hingga ungu. Penerapan sinar tampak sangat luas, misalnya memungkinkan kita menikmati pemandangan yang indah, menonton televisi, dan lain-lain. Salah satu contoh sinar tampak adalah sinar ultraviolet dan penggunaan yang ditemui di bidang spektroskopi. Yang kelima, yaitu sinar inframerah. Keberadaan sinar ini dapat dideteksi dengan menggunakan plat film yang sensitif terhadap gelombang inframerah. Dalam spektroskopi, sinar ini dapat digunakan untuk menganalisis komposisi unsur dalam berbagai bahan. Yang keenam yaitu gelombang radar. Berfungsi sebagai alat komunikasi dan juga banyak diaplikasikan dalam memasak serta deteksi. Antena radar memiliki kemampuan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Yang ketujuh, yaitu gelombang televisi. Gelombang ini banyak digunakan dalam komunikasi dan siaran. Misalnya untuk siaran televisi dari Jakarta di wilayah Bandung diperlukan sebuah stasiun penghubung yang terletak di puncak gunung Tangkuban Perahu. Yang terakhir yaitu gelombang radio dipancarkan oleh antena pemancar dan kemudian ditangkap oleh antena penerima. Energi yang terkandung di dalamnya akan diubah menjadi energi bunyi oleh perangkat radio yang berfungsi sebagai penerima gelombang tersebut. Beberapa penerapan gelombang radio dapat kita temukan dalam berbagai perangkat, seperti telepon genggam dan pesawat telepon, serta banyak lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahayu yang telah memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi dari kelompok 5 itu adalah gelombang merupakan perambanan energi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan medium perambatannya, arah getarannya, serta amplitudonya. Secara umum, gelombang terbagi menjadi gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat dan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, terdapat gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Setiap gelombang memiliki karakteristik tertentu, seperti panjang gelombang, frekuensi, periode, amplitudo, dan kecepatan rambat. Gelombang juga memiliki berbagai sifat, seperti refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, interferensi atau perpaduan, diffraksi atau pembelokan, dispersi, dan dispolarisasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Gimana nih untuk pertanyaannya nanti? Kita buka berapa termnya? Oh, nggak ada pertanyaan nanti ya? Kayaknya itu Pertanyaannya bebas nggak nanti. sih di V-Class gitu? Iya, Tapi kita, pertanyaannya di kelas. nggak dibatasin ya itu? Kita buka satu termin aja, 4 penanya. Satu termin 4 penanya. Oh, berarti disampaikan aja nggak ya di Zoom ini? Ya, kan ini udah di-record. Oh iya. Kemudian nanti untuk teman-teman yang melihat video kami yang bagus ini, kami membuka satu termin pertanyaan yang berisi 4 pertanyaan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaannya yang sangat bagus. Oke.
Bagi Baiklah, teman-teman yang ingin menjawab juga bisa di itu ya guys, didiskusikan di forum diskusi. ya kami ucapkan terima kasih ya teman-teman sebelum kalian mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan penjelasan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan kekeliruan dalam penyampaian kata. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kiranya materi yang dapat kami sampaikan berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami akhiri. Was. Wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.